Selamat sore. Perkenalkan nama saya Monica, NIM 2226000029. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat dan rahmat-Nya lah kita selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelas Rumah Sakit Persahabatan, mahasiswa program studi Magister Manajemen Perbanas Institute akan mereview buku. Tugas ini merupakan UTS dari mata kuliah komunikasi bisnis. Buku yang akan kami review adalah Dealing with Difficult People atau berurusan dengan orang sulit. Buku ini ditulis oleh Roy Lilley. Buku ini menceritakan tentang berurusan dengan orang sulit, bukan situasi yang sulit ataupun masalah yang sulit yang akan kita bahas. Akan tetapi kita fokus dengan sifat orang-orangnya. Berurusan dengan orang yang sulit akan butuh waktu. Mengapa? Karena akan banyak kendala yang akan kita hadapi. Dalam buku ini penulis juga akan memberikan solusi bagaimana mengatasi orang tersulit tersebut. Pertama-tama yang akan kita bahas adalah sebelum kita berurusan dengan orang sulit, penulis mengajak kita untuk mengintrospeksi diri, yaitu dengan bertanya kepada diri sendiri, apakah saya termasuk orang yang sulit? Kalau kita merasa diri kita adalah bukan orang yang sulit, belum tentu orang yang menilai kita seperti itu. Jadi marilah kita mencoba memahami orang lain, terutama orang di sekitar kita, agar lingkungan kita atau kelompok di sekitar kita berada di situasi yang nyaman. Setiap kita pasti bisa berubah asalkan kita mau membuka diri untuk berubah dan mencoba memahami orang lain. Menurut buku ini, ada 7 tipe klasik dari orang yang sulit. Marilah, saya mengajak kita semua untuk mengenalinya. Yang pertama, slide. Bermusuhan, agresif, berperang, dan ofensif. Orang yang sulit pertama ini adalah mereka yang memiliki sifat di atas. Menurut penulis, orang sulit yang dimaksud adalah mereka yang mempunyai sifat kasar, suka mengintimidasi, suka menyerang perilaku individu dan karakteristik pribadi. Suka mengkritik dan selalu berargumen negatif dengan orang lain yang bertujuan untuk menjatuhkan orang lain. Bagaimana sih menghadapi orang seperti ini? Menghadapi orang yang mempunyai sifat ini, kita harus sabar, bersikap sopan, pendekatan dengan mengajak berbicara, berdiskusi. Kita juga harus menyatakan pendapat kita dengan tegas. Jangan diajak berdebat dan harus bersikap ramah. Memang sulit, akan tetapi apabila kita menginginkan menciptakan suasana yang nyaman, harus kita menjalaninya dan menghadapinya. Next. Pengeluh, penggerutu, dan orang asam. Menurut penulis, yang dimaksud dengan sifat ini adalah orang-orang yang tidak pernah merasa bersyukur, selalu mengeluh dengan keadaan tanpa mencari solusi dengan orang lain. Apa solusi yang harus kita lakukan? Cobalah kita mendengar dengan perhatian keluhan mereka dan dengan sabar kita juga memberikan solusi dengan pemecahan masalah yang sesuai dengan kenyataan. Cobalah kita nasihati dengan mengajak bersyukur atas keadaan kita yang tentunya pasti ada yang lebih baik daripada orang lain. Next. Yang diam, tidak responsif, dan yang pendiam. Sifat ini adalah sifat yang tidak mempercaya orang lain. Mereka memilih diam untuk menghindari teguran. Mereka tidak mau terbuka dengan orang lain. Kalaupun mereka harus berbicara, akan ada waktu berhenti yang lama karena ketidakpercayaan diri. Hal ini akan mengakibatkan gangguan komunikasi yang menjadi tidak produktif. Bagaimana kita menghadapinya? Ciptakan pertanyaan yang bersifat terbuka atau pertanyaan umum yang tidak memerlukan jawaban yang sulit. Kita tidak dapat memaksa mereka untuk menjawab dengan cepat, atau kita harus menyediakan waktu lebih banyak apabila kita membuka pertanyaan dengan mereka. Jika mereka tetap diam, jangan memaksakan kehendak kita. Tetaplah berbicara dengan sopan. Next. Berusaha menyenangkan orang lain. Mengapa penulis mengkategorikan sifat ini adalah sifat orang yang sulit?
Karena penulis melihat dari sudut pandang bahwa dengan sifat ini, maka mereka harus bekerja keras untuk memikirkan bagaimana akan selalu dapat diterima ataupun menyenangkan orang lain. Dalam arti kata, untuk mereka sesuatu hal bersifat menyenangkan, namun untuk orang lain belum tentu yang menyenangkan. Maka orang yang mempunyai sifat ini haruslah dapat memiliki aspek pemikiran yang luas, agar mereka dapat diterima oleh siapapun yang mereka hadapi. Next. Selalu berpikiran negatif atau negativis, orang negatif. Di dalam kelompok, orang yang memiliki sifat ini akan selalu tidak setuju dengan situasi yang terjadi di dalam kelompok tersebut. Mereka akan selalu mengkritik secara negatif. Kelompok tersebut, menurut penulis, orang yang memiliki sifat ini menghadapi konflik batin yang mendalam yang tidak dapat dikuasai oleh perasaan mereka sendiri. Berhati-hatilah menghadapi orang yang seperti ini. Janganlah mengajak mereka berdebat, karena mereka akan selalu pesimis. Maka perlahan ajaklah mereka untuk selalu optimis dengan memberikan alternatif dalam setiap interaktif yang dilakukan. Next, orang yang tahu segalanya. Orang yang memiliki sifat ini adalah orang yang sangat kompleks. Mereka menganggap orang lain adalah anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Mereka juga akan mendominasi percakapan, suka menjadi pusat perhatian. Menghadapi orang ini, kita harus menyiapkan diri lebih, mempunyai fakta dalam setiap pembahasan yang terjadi dengan orang yang mempunyai sifat ini. Jika ada kesempatan, maka kita dapat mengajak orang yang mempunyai sifat ini berdiskusi saat mereka sendirian, karena hal ini akan lebih efektif. Next, yang terakhir adalah sifat yang bimbang, yang ragu-ragu. Orang yang bimbang adalah mungkin orang yang tidak biasanya tidak pandai berkomunikasi, orang yang biasanya tidak pandai berkomunikasi. Mereka kadang tidak menguasai masalah atau situasi yang terjadi. Menghadapi orang ini tidak dapat membantu mereka untuk menginformasikan fakta yang terjadi, bantu mereka untuk memasalahkan masalah yang terjadi. Demikianlah 7 sifat klasik dari orang yang sulit menurut buku ini. Kita tidak dapat menghindari orang-orang yang mempunyai sifat tersebut, karena kita adalah makhluk yang hidup terus berinteraksi dengan orang lain, dari latar belakang, pendidikan, sudut pandang, cara berpikir, dan ambisi yang berbeda. Dengan perbedaan itu, tentu akan terjadi konflik, yaitu ketidaksepakatan kepentingan yang hanya memperoleh keuntungan sepihak. Yang berikutnya kita akan membahas konflik yang terjadi di lingkungan kerja, di mana kita akan banyak menemukan sifat-sifat yang kompleks atau bermacam-macam, dan kita harus menghadapinya, tetapi akan ada solusinya tentunya. Silakan rekan saya, Pak Agus Margiono, untuk meneruskan mereview buku ini. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan pembahasan hari ini. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Agus Margiono dengan nomor NIP 222600027, program pasca sarjana Magister Manajemen. Yang pertama, saya menyikapi orang yang mempunyai sifat egomaniak. Egomaniak itu adalah orang yang selalu merasa dirinya benar. Sifat egomaniak ini tidak bisa menerima opini orang lain, membicarakan hanya dirinya sendiri. Orangnya kritis dan cepat marah, serta ingin selalu menjadi pusat perhatian orang lain. Bagaimana untuk menghadapi sikap orang egomaniak di tempat kerja kita? Satu, kita harus mengubah sudut pandangnya dengan menjaga ketenangan dan diplomatis. Ketika kita merasakan datangnya kesombongan pada orang tersebut, hentikan percakapan secara halus dan menghindari kontak mata dan bersikap tidak tertarik atau kebosanan.
Kedua, itu mempertahankan kepercayaan diri kita. Karena mengaku luar biasa hebat bukan berarti hal tersebut benar. Kita akan lebih mudah mengatasi kesombongan, egomaniak jika terus mengingatkan diri kita bahwa kita juga hebat juga loh dan sukses. Jika seorang egomaniak yang bekerja untuk kita, bagaimana mengatasinya? Satu, jangan sampai terpancing dalam argumen atau pembicaraan panjang tentang perbuatan yang disombongkannya. Kedua, bisa mencoba mengatasinya dengan kebaikan, pujian, dan penghargaan yang dapat menjadi motivator bagus untuk karyawan yang narsistik. Ketiga, berikan tawaran opsi, mungkin bisa memicu hasratnya untuk menantang Anda. Fokus pada hal yang positif dan pastikan bahwa karyawan kita berfokus pada solusi. Keempat, jangan jadi orang yang mendukung perilakunya. Kelima, berikan tepukan lembut di bahunya dan biarkan dia tahu semuanya tuh baik-baik saja. Seharusnya hal ini akan mengurangi atau mengurungkan perilakunya dan mengkonfirmasi kepercayaan diri kita semua. Next. Menghadapi orang yang agresif, maksud ketika motivasi untuk mencapai sukses dan kemajuan karir sangat tinggi, seseorang bisa berubah dari kompetitif menjadi agresif. Hal ini bisa mengganggu karyawan lainnya dan suasana kerja yang kondusif pun akhirnya sulit terbangun dengan adanya seseorang yang termotivasi mencapai sukses. Bagaimana untuk menghadapi rekan yang agresif? Satu, berikan waktu untuk menenangkan diri dan hadapi dengan kepala dingin. Kedua, jaga diri sendiri. Ketiga, bangun dan jaga hubungan. Keempat, tetap fokus dan kerja dengan baik. Kelima, lihat sekitar lingkungan kita. Next. Selanjutnya, memotivasi pegawai yang malas. Bahwa pekerjaan atau rutinitas kerja yang monoton, tidak menarik atau kurang tantangan, itu akan menimbulkan kebosanan dan membosankan. Karyawan yang awalnya rajin dan produktif dapat terhipnotis menjadi tidak aktif hanya dengan sifat dari apa yang mereka lakukan, sehingga akan menimbulkan malas dan tidak termotivasi untuk bekerja lebih semangat. Untuk itu, memotivasi karyawan merupakan aspek yang sangat penting di dalam sebuah perusahaan atau dalam bekerja, sebab akan meningkatkan performa bisnis maupun individu setiap karyawan. Nah, bagaimana untuk memotivasi karyawan agar kembali semangat bekerja sehingga tidak menjadi malas? Itu harus satu, memberikan penjelasan tentang tujuan daripada visi dan misi perusahaan atau tempat kita bekerja. Kedua, berilah perhatian dan semangat kepada orang tersebut. Ketiga, memberikan bonus sebagai bentuk apresiasi kerja karyawan. Keempat, menegur dengan cara yang baik. Kelima, membangun kepercayaan diri di antara kita dan karyawan semua. Keenam, mengadakan liburan bersama. 7, memperlakukan karyawan dengan baik. Kedelapan, jangan mencela kekurangannya. Dan 9, memberikan pelatihan karir. Kemudian, karakter dan sifat seseorang yang kurang bagus, yaitu menghadapi orang yang mempunyai sifat diktator. Diktator adalah seseorang pemimpin ataupun negara ataupun perusahaan yang memerintah secara otoriter
atau mempunyai kekuasaan mutlak dan menindas bawahannya. Biasanya seorang diktator itu naik tahta atau menjadi pimpinan dalam suatu perusahaan itu dengan menggunakan kekerasan atau dengan cara yang tidak demokratis. Nah, sekarang bagaimana untuk menghadapi seorang diktator yang suka sewenang-wenang itu? Yaitu cara menghadapi seorang diktator yaitu dengan cara satu, bersikap tegas walaupun hanya bawahan. Kedua, berani menolak kalau memang kita benar. Ketiga, curhat dari hati ke hati. Keempat, laporkan ke bagian SDM ataupun HRD mengenai kediktatoran tersebut. 5, tingkatkan kesabaran. Dan 6, resign bila sudah tidak kuat atau tidak mampu lagi menghadapi pimpinan yang diktator. Next. Seorang yang mempunyai sifat pengkritik. Tidak ada orang yang sepenuhnya itu suka dikritik. Sekalipun bisa memanfaatkan kritik dengan baik, pasti ada kalanya seseorang merasa tidak nyaman setelah mendengar masukan yang paling membangun sekalipun. Terutama jika konteksnya itu adalah kritik di tempat kerja. Kritik semacam ini terasa menyakitkan hati, apalagi jika diterima setelah kita berusaha payah menyelesaikan pekerjaan, namun masih dikritik juga. Kritik juga akan terasa semakin tidak menyenangkan jika membuat kita tuh merasa meragukan kemampuan diri kita ini atau kemampuan diri sendiri. Namun perlu dipahami bahwa sepertinya itulah fungsi kritik yang membangun. Kritik memang bisa membuat kita tidak nyaman, tapi juga bisa membuat kita berusaha lebih keras untuk memperbaiki diri sendiri. Ada beberapa alasan mengapa kita perlu belajar menerima kritikan di tempat kita bekerja. Satu, pahami bahwa apa yang kita lakukan itu selama ini tidak selalu benar. Jadi perlu masukan-masukan, baik dari atasan maupun bawahan ataupun siapapun. Kedua, kritik menghubungkan Anda dengan pihak yang relevan. Ketiga, kritik membuat produk Anda semakin membaik, makin maju. Keempat, kritik itu bisa membantu Anda untuk mengungguli kompetitor. Selanjutnya, karakter dan sifat seseorang yang kita pernah alami, yaitu perfeksionis. Apa yang dimaksud dengan perfeksionis itu? Perfeksionis itu adalah karakter atau sifat seseorang yang punya standar tinggi dan mengejar kesempurnaan atau orang yang selalu berusaha tampil sempurna dengan menetapkan standar yang terlalu tinggi untuk dirinya sendiri dan orang lain, yang seringkali disertai dengan kritik berlebihan terhadap diri dia sendiri pun juga kepada orang lain. Ada dua jenis perfeksionis yang kita ketahui, yaitu satu perfeksionis adaptif dan perfeksionis maladaptif. Perfeksionis adaptif itu tergolong sehat dan terarah. Namun kalau yang perfeksionis maladaptif itu sebaliknya tergolong berlebihan dan tidak sehat. Kemudian yang selanjutnya mengenai seorang yang mempunyai sifat lanjut, yaitu mempunyai sifat para manipulator. Seseorang yang memanipulasi atau disebut dengan manipulator berusaha untuk menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan dan memanfaatkan korban untuk mendapatkan kekuasaan, kendali, keuntungan, dan atau hak istimewa dengan mengorbankan korbannya. Apa manipulator dalam pertemanan? Teman manipulator adalah teman yang akan membuat kita selalu mengikuti keinginannya. Hal ini tidak hanya akan merugikan, tetapi juga bisa menjadi sangat berbahaya. Oleh karena itu, hendaknya kita menghindari teman yang bersifat manipulator.
atau manipulatif. Selanjutnya, seseorang yang pemarah dan keras kepala, yaitu saya menekankan pada pelanggan atau pembeli dalam suatu uh, transaksi jual beli. Dan ada kan seperti ada pepatah yang mengatakan bahwa pelanggan itu adalah raja. Lalu bagaimana jika pelanggan itu Anda adalah seorang yang pemarah dan keras kepala? Masihkah Anda menganggapnya sebagai raja? Dan hal ini adalah lalu bagaimana cara menghadapi pelanggan yang marah dan keras kepala itu? Ya, satu, tetap melayani dengan sopan dan baik. Dua, tanyakan masalahnya dan pahami dengan baik. Ketiga, berikan penyelesaian dan memuaskan. Penjelasan yang memuaskan. Empat, meminta maaf dan jangan lupa berterima kasih. Kelima, pelajari dan perbaiki kesalahannya. Next. Nilai moral dan sikap. Nilai moral dan sikap adalah satu kesatuan. Nilai merupakan dasar pertimbangan bagi individu untuk melakukan sesuatu, sedangkan moral merupakan perilaku yang seharusnya dilakukan atau dihindari. Sedangkan sikap itu merupakan predisposisi atau kecenderungan individu untuk merespon perwujudan dari sistem nilai dan moral yang ada dalam dirinya. Next. Mencari kesalahan orang lain. Kebiasaan mencari kesalahan orang lain seringkali itu gak kita sadari. Terkadang kita juga suka bingung sama orang yang sering mencari kesalahan orang lain. Padahal hal itu seolah-olah mendarah daging dalam diri kita juga. Dan menjadi kebiasaan yang susah hilang dalam masyarakat kita. Meskipun begitu ada beberapa hal yang menjadi atas dasar kenapa seseorang suka mencari kesalahan pada diri orang lain tersebut. Bahkan alasan ini juga bisa jadi dalam diri kita juga. Yaitu satu, mencari perhatian biasanya. Dua, kurang percaya diri. Ketiga, dirinya dipenuhi dengan pikiran yang negatif. Empat, ingin membuat lawan bicaranya terpancing untuk bertengkar. Kelima tuh dirinya merasa terancam. Keenam, merasa iri dengan orang lain. Dan ketujuh, faktor lingkungan mempengaruhi juga faktor lingkungan di sekitarnya. Lalu kemudian terakhir, para penggosip. Gosip adalah cara yang paling mudah untuk bersosialisasi, meski sulit untuk melepaskan diri dari kebiasaan bergosip. Perlu diingat kalau gosip itu hanya akan membawa pengaruh negatif di dalam kehidupan. Ada beberapa dampak negatif gosip pada kehidupan sehari-hari. Satu tuh gosip mengisolasi Anda. Kedua, tak ada yang percaya Anda karena sering gosip dan apalagi gosipnya gosip bohong gitu. Ketiga, Anda menyakiti orang lain karena sering berbohong, memberikan gosip yang tidak benar, sehingga akan menimbulkan menyakiti orang lain. Keempat, Anda ingkari janji. Demikian yang saya sampaikan tentang karakter dan sifat seseorang yang biasa kita temui di tempat kita bekerja. Selanjutnya paparan ini akan disampaikan oleh Ibu Sri Destari. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Agus dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Sri Desti Lestari dengan nomor NIM 2226000030. Saya mahasiswa pasca sarjana Magister Manajemen Perbanas Institut Jakarta. Seperti yang sudah kita dengarkan bersama melalui dua orang teman saya, yaitu Bu Monik dengan Pak Agus,
tentang berbagai macam tipe karakter pegawai atau karyawan di dalam suatu perusahaan. Memang konflik karyawan di kantor tidak dapat dihindari, baik konflik yang menyangkut pekerjaan maupun masalah personal. Di sini kita akan coba membahas mengatasi konflik di dalam suatu perusahaan dengan berbagai macam karakter pegawai. Interaksi manusia pasti sering ditemukan konflik. Bagaimana tidak? Isi pikiran dan pandangan manusia berbeda satu sama lainnya. Karena saat terjadi perbedaan dan tidak menemukan titik temu, maka akan berakibat konflik pada lingkungan kerja. Sebuah konflik perusahaan tidak selamanya menyeramkan dan menghancurkan. Jika konflik mendapatkan penanganan yang cepat serta tepat, maka konflik malah akan menimbulkan ide baru, perubahan maupun hubungan kerja yang lebih baik. Tetapi sebenarnya, apa sih akibat dari contoh konflik perusahaan yang paling umum terjadi? Banyaknya karyawan yang resign, peningkatan jumlah ketidakhadiran tanpa sebab, masalah produktivitas, budaya perusahaan yang buruk disebabkan oleh konflik, tempat kerja yang tidak ditangani dengan baik. Konflik perusahaan akan membesar jika tidak ditangani secara serius. Sayangnya, konflik hampir tidak bisa dihindari. Kondisi bisnis tidak berbeda dengan situasi sosial atau hubungan pribadi yang ada di sekitar. Berikut ini adalah contoh konflik di lingkungan kerja dan cara menanganinya. Dalam bisnis perusahaan yang berfokus pada kinerja dan produktivitas, konflik dapat ditangani dan diminimalisir sekecil mungkin. Untuk meminimalisir konflik, perusahaan dan HRD harus memahami konflik yang paling umum terjadi di perusahaan. Berikut cara menyelesaikan secepatnya adalah perusahaan yang paling umum. Contoh yang akan kami sampaikan adalah salah satunya konflik kepemimpinan. Para pemimpin seringkali diharapkan untuk turun tangan dan menyelesaikan konflik. Tetapi bagaimana jika para pemimpin itu sendiri yang menjadi pusat konflik? Hal ini dapat terjadi terutama jika individu yang tidak berpengalaman dipromosikan dengan cepat ke posisi tersebut dan tidak diperlengkapi dengan pelatihan. Tekanan lingkungan ditambah dengan kurangnya pengalaman dan variasi gaya kepemimpinan dapat menimbulkan konflik. Kasus seperti ini biasanya ditemukan dalam perusahaan berukuran sedang atau besar. Penyelesaiannya itu adalah HRD harus menentukan bagaimana cara untuk memilih individu yang berkompeten untuk mengisi posisi tersebut sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Proses rekrutmen dan manajemen sumber daya manusia sangat berpengaruh dalam hal ini. Jika sudah terlanjur, komunikasi antara manajer, karyawan, dan HRD tentang bagaimana cara menengahi dan berkompromi dengan gaya kepemimpinan mana yang sebaiknya digunakan. Pastikan jenis gaya kepemimpinan yang digunakan sesuai dengan budaya tempat kerja dan nilai perusahaan. Yang kedua adalah contoh konflik antar departemen. Di sini contohnya seperti divisi pemasaran sedang menunggu feedback dari staf penjualan tentang apa yang diminta klien. Sementara staf penjualan
sibuk, dan tidak memasukkan feedback tepat waktu. Hal ini membuat divisi pemasaran terhambat dalam membuat laporan. Kemudian, terlambatnya laporan juga akan menimbulkan masalah dengan divisi keuangan. Contoh konflik ini terdengar familiar. Konflik antar divisi dalam perusahaan sangat sering terjadi. Masalah ini terkait erat dengan kepemimpinan, karena sebuah divisi tanpa kepemimpinan yang kuat akan mengalami masalah. Namun, cara penyelesaiannya adalah pastikan bahwa peran dan tanggung jawab karyawan diklasifikasi dengan sejelas-jelasnya sebelum memulai pekerjaan, sehingga semua orang mengetahui apa yang diharapkan dari mereka dan apa yang harus dikerjakan untuk memenuhi harapan tersebut. Jika karyawan belum mampu bekerja secara maksimal, maka akan dilakukan evaluasi kinerja untuk mencari tahu apa yang bisa dilakukan berkaitan dengan kinerja si karyawan. Yang ketiga adalah contoh konflik kepribadian. Contoh konflik yang berikut ini adalah menyangkut soal kepribadian manusia. Konflik akibat perbedaan kepribadian di tempat kerja sangat umum terjadi di antara karyawan apapun posisinya itu. Konflik semacam ini di tempat kerja biasanya terjadi karena persepsi yang salah tentang sikap rekan kerja. Ketika tipe kepribadian yang berbeda bekerja sama, kemungkinan kesalahpahaman tentang karakter dan tindakan satu sama lain menjadi tinggi. Misalnya, seorang karyawan yang introvert dan tidak terlalu ramah mungkin tampak sombong di antara anggota tim lainnya. Hal ini dapat menyebabkan masalah dan menghambat produktivitas tim. Biasanya konflik dengan manajemen akibat komunikasi yang tidak efektif. Para karyawan akan frustasi dan kinerja mereka bisa menurun. Di sini ada juga seperti penyebab-penyebab konflik karyawan. Seperti yang telah disinggung di atas, konflik bisa terjadi di perusahaan manapun. Namun, penyebab konflik dapat diklasifikasikan menjadi 4 bagian, yaitu 1. Komunikasi yang buruk. 2. Perbedaan kepribadian. 3. Perbedaan nilai. 4. Persaingan. Untuk persaingan ini, kantor adalah memang tempat orang-orang menantang diri mereka sendiri untuk tumbuh dan terkadang menganggap rekan kerja sebagai pesaing. Jika pesaing dilakukan dengan cara sehat, maka bermanfaat bagi semua orang, termasuk bisnis. Tetapi ketika persaingan melibatkan dendam dan ego pribadi, disertai dengan sabotase dan penghinaan satu sama lain, maka akan menghasilkan konflik. Penyelesaian dalam hal konflik kepribadian ini adalah dalam menyelesaikan jangka pendek dibutuhkan orang-orang dengan keterampilan mediasi yang kuat untuk menyelesaikan konflik kepribadian tersebut. Mediasi membutuhkan seseorang yang dapat mengambil sikap independen dan memahami kebutuhan, berempati, dan mengesampingkan emosi yang terjadi. Sementara untuk langkah jangka panjang, HRD dapat menetapkan kebijakan dan menyusun buku pedoman karyawan yang membantu menjelaskan ekspektasi tentang apa yang dapat diterima serta melatih karyawan dalam keragaman tempat kerja. Dengan demikian, cara tersebut akan menumbuhkan kecerdasan emosional, toleransi, dan pemahaman terhadap orang lain.
Untuk contoh yang keempat di sini adalah gaya bekerja. Beberapa orang lebih suka bekerja dalam kelompok, sementara yang lain melakukan pekerjaan terbaik mereka sendirian. Ada yang tidak memerlukan arahan ekstra untuk menyelesaikan tugasnya, sementara yang lain menyukai masukan dan arahan eksternal setiap langkahnya. Di sini penyelesaiannya adalah pada dasarnya setiap gaya bekerja mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Memahami dan menghormati gaya kerja setiap anggota tim penting sekali dalam membentuk kerja tim yang sukses. Setiap anggota tim yang saling terbuka, memahami dan berkompromi bagaimana cara kerjasama dengan gaya bekerja yang berbeda. Itu cukup mudah apabila kita mau saling memahami satu sama lain. Dan yang terakhir, konflik brainstorming ide. Brainstorming ide ini istilah yang dikutip dari American Society for Quality. Brainstorming didefinisikan sebagai metode penciptaan ide untuk menghasilkan sejumlah besar ide-ide yang kreatif dalam waktu singkat. Debat singkat dalam sesi brainstorming, ini adalah salah satu contohnya. Akibat perbedaan ide juga dapat memicu konflik. Sebenarnya hal ini adalah hal yang wajar dan pasti terjadi dalam semua kegiatan brainstorming. Perdebatan juga menjadi kesempatan bagus untuk membuat ide menjadi lebih baik. Sesama karyawan perlu mengenali ide orang lain, menyuarakan pendapat mereka sendiri, dan kemudian mengumpulkan ide untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Jika antara karyawan tidak setuju pada suatu ide proyek, mereka dapat membicarakan satu sama lain secara kooperatif, memutuskan mufakat bersama, menghasilkan hasil dari kolaborasi tersebut. Di sini adalah penyelesaiannya. Kita akan coba konflik saat brainstorming sebetulnya tidak terlalu mengkhawatirkan, asal dapat dikendalikan. Brainstorming sangat baik untuk mencari ide untuk perkembangan perusahaan. Konflik dalam brainstorming atau diskusi bisa dikendalikan dengan membangun kepercayaan dan rasa hormat. Membangun budaya terbuka dengan berkomunikasi efektif, di mana karyawan cukup cerdas secara emosional untuk memahami pemicu emosional dalam mereka sendiri dan menghargai perasaan orang lain adalah kunci terjalinnya brainstorming yang sehat. Di sini juga kita akan bicarakan dampak konflik antar karyawan. Dampak dari konflik yang terjadi di satu perusahaan adalah menurunnya produktivitas kerja. Yang kedua, mengganggu alur kerja. Yang ketiga, masalah kesehatan. Yang keempat, memicu kekerasan. Yang kelima, turnover. Turnover di sini, karyawan yang makin stres terhadap konflik dengan rekan kerjanya dapat berhenti bekerja saat itu juga. Padahal banyak tugas-tugas yang harus dikerjakan. Bila tak ada mediator dalam konflik, maka perusahaan mendapatkan angka turnover yang tinggi. Nah, terakhir kita akan tutup dengan pembahasan pentingnya komunikasi bisnis, manajemen konflik, dan pelatihan soft skill. Jadi, meskipun tidak semua strategi akan berhasil, tetapi HRD harus terus mempelajari bagaimana menghadapi konflik
karyawan atau kehilangan karyawan terbaik di perusahaan. Pastikan HRD dan manajemen menangani konflik dengan tepat sehingga semua karyawan merasa bahagia di tempat kerja serta mendorong mereka untuk saling menghargai perbedaan. Kini menyelesaikan dan menghadapi konflik perusahaan tidak lagi semenyeramkan dulu. Perusahaan dengan kinerja yang tinggi sangat menyadari perlunya manajemen konflik dan pelatihan soft skill. Pelatihan soft skill di sini adalah kemampuan komunikasi karakteristik seseorang, kecerdasan sosial yang melekat, serta kemampuan beradaptasi dengan baik di dalam kehidupan maupun dunia kerja. Contoh-contoh dari pelatihan soft skill ini adalah komunikasi, public speaking, kolaborasi bersama rekan kerja, kepemimpinan, berpikir kritis, dan masih banyak lagi. Ketika contoh konflik di atas dapat ditangani dan dikendalikan dengan baik, seluruh pihak dalam perusahaan, baik karyawan dan manajer, akan jauh lebih bahagia dan bekerja lebih produktif. Perkembangan perusahaan pun akan semakin bagus dan fantastis. Sekian penjelasan mengenai contoh konflik perusahaan, semoga dapat membantu. Demikian teman-teman, review kami tentang buku Dealing with Difficult People atau berurusan dengan orang yang sulit. Semoga dapat diterima dan dapat diimplementasikan di kehidupan kita sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.